Perkenalkan, nama saya Marcelino Gino, NIM 20104171106, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kuliah di Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang terhormat Pak Adi Mursalin SEMN. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah alat analisis, perencanaan, penetapan, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis? Manajemen pemasaran menjadi penting untuk memenuhi persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan, dan bisa juga untuk memperkenalkan produk baru, meningkatkan reputasi perusahaan sebagai sumber gagasan baru. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 10 jenis produk yang bisa dipasarkan. 10 jenis produk yang dipasarkan di abad 21. Yang pertama, barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Dengan adanya internet, kini tidak hanya perusahaan yang memasarkan barang, tetapi individu juga dapat memasarkan barang secara efektif. Yang kedua, jasa. Produksi jasa mencakup hotel, pekerjaan maskapai udara, perusahaan penyewaan kendaraan, salon tukang cukur rambut, tenaga akuntan, dan pengacara. Yang ketiga, acara. Acara yang dipromosikan oleh pemasar biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Contoh seperti pameran dagang, pertunjukan seni, pertunjukan olahraga, dan ulang tahun. Yang keempat, pengalaman. Contohnya adalah tempat wisata kota baru, floating market, lembang yang menawarkan pengalaman khusus pada anak-anak Anda untuk menjadi seorang koki, pemadam kebakaran, petugas salon. Yang kelima, orang. Kini pemasaran selebritis dan selebgram adalah bisnis yang besar. Begitu juga dengan profesional seperti dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Yang keenam, tempat. Pemasar yang memasarkan tempat mencakup spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Yang ketujuh, properti. Properti didefinisikan sebagai hak atas kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial. Pemasaran diperlukan dalam aktivitas jual beli properti. Yang kedelapan, organisasi. Organisasi secara aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Organisasi ini balas sekalipun menggunakan pemasaran untuk mendapatkan khalayak dan donasi. Yang kesembilan, informasi. Produk, pengawasan, dan distribusi informasi kini menjadi beberapa industri yang besar di masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang menjual produk fisik ini berusaha menambah nilai dengan menggunakan informasi. Yang kesepuluh, ide. Produk, barang, atau jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Seorang pemasar harus memiliki keterampilan dalam menstimulasikan permintaan akan produk perusahaan mereka. Soal yang ketiga, jelaskan model pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller. Menurut Philip Kotler dan Keller, model pemasaran holistik adalah konsep yang menyatukan pengembangan model, pengembangan desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran dalam satu kesatuan yang sering bergantung satu sama lain.
Soal yang keempat, jelaskan evolusi bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 1997, bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Di pasar, sasaran Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa pendekatan pemasaran 4P yaitu produk, price, place, dan promotion sering berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan memerlukan perhatian dan sistem distribusi. Soal yang kelima, pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Yang pertama, memahami pelanggan. Kita harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan orang serta memahami apa yang mereka beranggap berharga. Yang kedua, temukan peluang. Ini melibatkan menemukan atau keinginan yang ada di pasar yang tidak terpenuhi, dan bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang ketiga, selalu berinovasi. Inovasi harus diberikan tidak hanya pada produk atau layanan, tetapi juga mengenai interaksi antara pelanggan dan produk. Yang keempat, diferensiasi nyata. Ada 2 poin yang menjadi bagian penting dari menciptakan sebuah nilai pelanggan. Yang pertama, membangun nilai berarti berbicara tentang persepsi dan tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan baru. Yang kedua, menghasilkan kepuasan berarti berbicara tentang harapan dan tujuan utamanya adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Soal yang keenam, banyak perusahaan yang percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Anda menggunakan teori kepuasan pelanggan. Saya sangat setuju karena kepuasan pelanggan harus diutamakan supaya menentukan keberhasilan produk sebuah perusahaan. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan menurut Philip Kotler. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran dan keluhan. Misalnya dengan menyediakan kotak saran, menyediakan kartu komentar, dan lain sebagainya. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Metode ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan. Yang ketiga, ghost shopping. Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan pesaing. Yang terakhir, last customer analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli dan beralih memasok. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya hal tersebut. Soal yang ke-8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis atau CPA. Menurut Owen, sebutkan dan jelaskan CPA tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian usia, kebutuhan konsumen, preferensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen,
dan sales return dan allowance. Soal nomor 9, silakan buka link YouTube yang ada di WA. Siapa pembicara dalam video tersebut? Dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana? Sebutkan dan jelaskan teori mengenai manajemen pemasaran. Nama pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT, berasal dari Surakarta dan mengajar sebagai dosen di Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Pemasaran. Teori manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang saling menguntungkan dengan membeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Soal yang terakhir, nomor 10. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS. Sebelum UTS Manajemen Pemasaran 1. Tugas tentang membuat video dan ringkasan. Tugas yang pertama, pengertian manajemen pemasaran dan konsepnya. Yang kedua, meringkas bab 2, penerapan konsep pemasaran. Yang ketiga, meringkas bab 3, menganalisis pasar konsumen. Baik, terima kasih telah menonton. Sekian video dari saya. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf.